Bah. Ya, minasan, ohayo gozaimasu. Sekarang di Jepang jam jam 8 setengah 9. Sesuai janji gue kemarin bahwa hari video pertama ini gue bakal nyeritain perjalanan gue sampai ke Jepang dari Indonesia ke Kansai Airport. Banyaklah dramanya, sumpah. Aduh, jadi di Soekarno Hatta aja ada drama, di Kansai juga banyak drama. Aduh, ternyata gue ceritain satu-satu nih. Jadi pertama gini, gue agak minggir dikit. Jadi gue di Bandara Soekarno Hatta itu berangkat jam 11 malam dari Indonesia, jam 11 malam. Gue tuh terlalu banyak bawa barang, jadi jadi si koper nah si koper ini tuh beratnya 40 kilo lebih ya. Terus maskapai Garuda itu cuman bisa sampai 46 kilogram. Udah begitu gue bawa tas gunung tuh, isinya buku, sepatu, terus beberapa baju, selimut juga di situ. Jadi si barang-barang teh harus dikeluarin dulu supaya muat. Dan beres dah dikeluarin itu tuh ternyata masih juga berat. Jadi si koper yang ungu itu tuh sebenarnya nggak boleh lebih dari 40. Nah, meskipun gue udah ngeluarin baju, udah ngeluarin jaket, bla 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 kayak gitunya, ternyata masih lebih. Dan nggak boleh, benar-benar nggak boleh nyentuh 40 kg, harus di bawah. Itu kira-kira tembusnya itu 36 atau 37 kilogram lah gitu. Akhirnya inisiatif keluarga gue bawa dus. Aduh, sumpah udah kayak mau mudik sumpah. Jadi barang-barang itu tuh yang udah dibeli tas baru buat dibawa ke kabin, sama dus yang di wrapping buat dimasukin ke bagasi pesawat apa sih namanya, kargo apa namanya, aku lupa. Jam 11 itu berangkat. Naik pesawat tuh ternyata agak delay, jam 11 lebih lah, setengah 12 enggak. Hampir jam 12 lah gue berangkat. Jadi nyampe di dalam pesawat itu gue duduk di paling kiri deket jendela, dan gak jauh dari gue duduk itu kira-kira 5 seat ke sebelah kanan itu ada ibu-ibu guys bawa bayi. Jahat sih sumpah, ini gue ngomong kayak gini jahat sih. Ada tuh 4 jam penerbangan pertama nangis terus, itu nggak tahu sakit, nggak tahu apa gitu. Jadi si pesawat tuh emang geter-geter gitu ya kan, emang nabrak awan. Kalau nabrak awan pasti kayak gitu, geter itu kayaknya nangis terus. Aduh, gue gak bisa tidur sumpah. Jadi perjalanan gue dari Indonesia ke Jepang tuh gak tidur selama 7 jam tuh gak tidur gue. Terus sesampainya di Kansai akhirnya wah gembira gitu ya, akhirnya gue bisa di Jepang gitu sendiri, nggak sama keluarga. Tapi gue ada temen sih, jadi gue temennya tuh kenalnya pas di bandara. Jadi dia tuh dari Indonesia juga, terus mau sekolah juga di Osaka Gaigo. Gua kenalan di Bandara Soekarno Hatta sebelum di gate 10 waktu itu. Jadi sesampainya di Kansai, kita tuh diarahin untuk ke satu lorong. Si lorongnya itu udah disediain kursi ngejajar, terus kita tuh harus nunggu di situ. Selagi kita nunggu, kita tuh harus download aplikasi namanya Kokoa. Jadi si aplikasi ini tuh aplikasi Jepang lah gitu buat detektor COVID gitulah. Intinya sih gue belum otak-atik sih si aplikasinya apa. Tapi yang gue tangkap sih dari aplikasi itu, kayak lu misalkan positif, terus lu tuh diwajibkan untuk daftar kayak masukin dokumen positif lu itu ke aplikasi itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang negatif punya aplikasi itu, terus close kontak sama orang yang positif ini, dia tuh jadi kayak ada alarm gitu, hati-hati gitu, jangan deket-deket banget sama orang ini. Terus di aplikasi ini juga ada kayak today close contact gitu kalau nggak salah, ngeliatin result lu tuh selama di sini, selama di Jepang atau selama 1 hari di Jepang itu lu tuh udah
close kontak sama siapa aja gitu. Close kontaknya misalkan sama orang-orang yang negatif, oh udah bagus, alhamdulillah berarti negatif semua. Kalau misalkan lu dapat yang close kontaknya yang positif, lu harus berbenah diri. Intinya lu harus bersih diri aja udah, pokoknya cuci tangan pakai hand sanitizer, pakai alkohol apalah gitu, pokoknya harus bersih lah pokoknya. Kembali lagi ke yang dokumen, nanti itu lu dikasih dokumen kayak gini, urutan yang harus lu patuhi selama ada di bandara itu. Jadi kayak misalkan pertama lu harus kesini dulu, lu harus ke sini dulu, terus ini kesini lagi, terus nungguin kereta, terus tes antigen, tes air liur. Nah itu tuh dilakukan di bandara Kansai gitu. Terus nih yang kata gua nih, jadi yang ini tuh akun lain dari si Kokoa itu sendiri. Sebenarnya ada aplikasinya. Nanti gua kasih lihat. Ini ada aplikasinya. Jadi kalau ini mah khusus yang orang Jepang sih, maksudnya khusus yang mau ke Jepang gitu. Nanti ada aplikasinya. Nah, terus ini juga lo harus add line, namanya add line Kokoa juga. Ini fungsinya buat informasi aja sih isinya. Jadi kayak dia ngasih notification bla 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 gitulah. Intinya buat gua juga belum baca banget sih itu apa. Pokoknya itulah ya. Selanjutnya dari situ lu harus nungguin kereta airport, kira-kira 2 menit lah itu nungguin itu sampai ke satu tujuan. Di satu tujuan itu tuh kalian bakal di tes antigen, tes air liur. Jadi lu kayak harus ngeluarin air liur gitu. Kirain gue tuh tes antigen tuh pakai cotton bud aja terus di mulut digitu-gituin gitu. Ternyata lu harus ngeludah sampai ke takaran yang mereka tentukan. Nanti udah kayak gitu dikasih ke lab kayak gitu. Nah, beres dari dikasih lab itu nanti kalian dikasih nomor kayak gini. Ini kayak nomor antrian gitulah. Jadi lu setelah tes nanti dapat nomor ini. Terus lu harus nunggu di satu tempat yang dikumpulin gitu, satu pesawat tuh dikumpulin di satu tempat. Orang-orang yang dari Garuda itu dari Indonesia tuh disatuin dalam satu tempat terus dikasih nomor kayak gini. Nanti itu ada layar yang mampangin nomor-nomor kalian di situ. Kalau misalkan nomor kalian muncul di layar itu berarti kalian negatif. Kalau enggak berarti kalian harus diarahin ke mana lah, gua nggak tahu. Soalnya gua nggak positif, gua negatif gitu. Oh iya, sebelum ke ruang tunggu itu kalian harus nyerahin resident track. Resident track itu kayak apa ya? Itu tuh surat yang dari sekolah sih, dari sekolah di sini dia ngasih resident track gitu, nanti dikasih ke orang sebelum dikasih ke petugas sebelum duduk di ruang tunggu yang nomor-nomor itu, sama ngasih surat ini surat bukan yang ini sih, ini sebenarnya kalau lu udah tes CPR nanti lu dapat 2 surat gitu yang lebih jelas sama yang ini yang lebih detail sih. Jadi ini ngasih tahu kalau lu negatif. Jadi lu nggak covid gitu, nggak covid. Tapi meskipun lu nggak covid, meskipun lu negatif, tetap aja harus dikarantina karena kan perjalanan. Karena perjalanan terus ya kita nggak tahu, mungkin aja di bandara ada yang kena tiba-tiba, nggak tahu kita. Terus setelah dapet hasil negatif, lu tuh bakal diarahin buat dapat kayak gini nih. Nanti lu beres ini tuh ke bagian pengecekan paspor tuh kayak foto wajah gitu, buka kacamata, buka masker, terus pakai fingerprint. Nanti lu disuruh nyerahin aja ini gitu. Ini juga gue nggak tahu fungsinya apa. Soalnya ini ada 2 nih, ada yang merah, ada yang biru. Gue nggak tahu ini yang merah apa, yang biru apa. Pokoknya kalau yang kayaknya yang merah yang langsung aja gitu masuk udah negatif gitu. Kalau positif dapetnya yang kartu biru. Terus beres dari udah foto di bagian pengecekan paspor, terus disuruh ngeliatin boarding pass juga kan. Udah kayak gitu tuh lu bakal diarahin ke migrasi. Gue nggak bisa foto-foto di sana, nggak boleh sih. Kalau boleh foto-foto mah gue foto, soalnya lucu aja gitu sih migrasinya itu aneh. Jadi lu kalau misalkan ke migrasi di Indonesia ya gitu ya, abu-abu gitu semuanya. Kalau ini mah pink. Ini kayak buat anak kecil banget, sumpah pink. Lucu, beda gitu. Sama nanti lu bakal dibarisin. Dari barisin nanti dicarikan ke tempat yang kosong, misalkan di imigrasi itu kan panjang, imigrasi itu semua.
ada tulisan paspor foreign, paspor orang Jepang. Dan itu diarahin sama petugasnya ke sini katanya gitu, ke bagian yang migrasinya kosong. Terus di situ gue nyerahin berbagai macam dokumen, kayak dokumen si swab itu diliatin lagi. Terus ada satu dokumen yang gak dikembaliin. Nama kok dokumennya itu kayak surat izin dari pemerintah Jepang buat part time di sini. Jadi kalau misalkan lu udah ngasih si lembar itu, lu tuh bakal dikasih kartu. Ini kartu ini tuh kayak kartu KTP lu aja gitu selama di sini. Kartu KTP lu selama di Jepang. Terus kalau ini tuh belakangnya itu buat si part time itu, buat si arubaito itu. Di sini tertulis 1 minggu nggak boleh lebih dari 28 jam. Seminggu nggak boleh lebih dari 28 jam kerja. Jadi di seharinya 2 kali 5 10 4 jam sama hari Sabtu Minggu. 4 kali 7 28. Ya berarti satu hari itu 4 jam. Kalau misalkan minggu nggak libur. Tapi kalau misalkan part time-nya di tempat makan mah kayaknya minggu nggak libur deh. 4 jam lumayan tuh. 4 jam kerja gitu, nyuci piring gitu, ngepel. Kalau orang asing kayak gue mah gak akan dikasih ke customer sih. Kalian misalkan mau kerja di sini tapi masih terbata-bata gitu bahasa Jepangnya, terus pengen kerja part time juga, dan selama lu bisa jawab interview, orang Jepang tuh gak akan mempercayakan lu ke customer gitu, karena takutnya salah paham gitu. Dia ngomongnya apa, kita nangkepnya apa sesuai pemahaman kita. Kalau misalkan lu cukup percaya diri, udah belajarnya udah berapa puluh jam, berapa ratus jam gitu, dicoba aja ngomong ke si bosnya, kalau saya bisa bahasa Jepang fasih. Oke. Udah dari bandara akhirnya gua bisa keluar, beres semua dokumen, semua beres, kartu juga udah dapet. Sekarang tinggal ngambil koper, tinggal ngambil tas, tinggal keluar aja udah, pokoknya udah dijemput. Udah ya tinggal keluar. Pas ngambil tas ada drama lagi. Ini tuh sebenarnya gak tahu gue yang salah, gak tahu gue bener gitu ya. Jadi ada orang Jepang, si orang Jepangnya itu, gue udah ngambil nih, gue udah ngambil tas, gue dorong aja pakai troli bandara itu, udah mau keluar. Ditanyain sama petugas, bawa daging nggak katanya, kayak bahasa Jepang. Oniku desu ka? Hai. Gue tuh ngomongnya iya, karena gue tuh bawa abon kan daging ya, mikir abon tuh kan daging. Terus gitu, ya udah, ya kesini dulu katanya gitu. Ya gue mah fun aja, karena dia ngomongnya ramah gitu, dia ngomongnya kayak bukan petugas Indonesia yang tiba-tiba datang gitu pasang badan, ini bawa apa, kan kita panik, jadi kita pasti ngakalin buat berbohong gitu. Dan gue dia mah ya ini gini, bawa daging nggak gitu. Aduh sumpah itu patut dicoba lah, itu hipnotis kayak gitu. Itu menurut gue kayak hipnotis sih, itu kayak mengendalikan alam bawah sadar gue gitu, supaya gue berkata jujur. Jadi ya kirain gue tuh nggak ada masalah gitu. Oh iya bawa daging, kalau kayak terus gue juga mikirnya daging abon itu kan daging kering ya, bukan daging basah. Jadi fine aja gitu kalau misalkan emang harus disita, bukan daging mentah gitu. Terus udah dibuka, ketemu nih si dagingnya teh. Terus gue tuh agak susah ngejelasin daging abon gitu, daging kering gitu kayak gimana. Jadi gue ngomongnya abon shitemasu ka gitu. Terus dia nanya abong abong, aduh gak tahu lagi dia abong apa.
Ya udah dibuka terus dibuka aja nggak apa-apa kayak akete moi des akete moi. Oh iya dibuka kayaknya si bungkusan gitu, cuman dalamnya nggak kelihatan, digunting ya sama dia. Oh dilihat, oh ini daging, oh iya gini ini daging apa katanya. Korewa nano niku desu ka katanya kayak gitu. Korewa gyuniku desu gitu. Gyuniku desu. Oh gyuniku katanya. Terus tuh dia ngasih ini. Nih, dia ngasih ini. Dia bilang gak boleh bawa makanan dari Indonesia, tapi bukan dari luar negeri, maksudnya gak boleh bawa makan dari luar negeri. Bukan gak boleh bawa makanan sih, kayaknya emang gak boleh bawa daging, gak boleh bawa buah-buahan. Ada sih buah-buahan, jadi nggak kayak kalau di browser ini nggak boleh bawa daging. Cuman gue nanya, sakana wa ii desu ka? Jadi si ikan tuh boleh nggak sih? Kalau ikan boleh, soalnya gue bawa ini sambal goreng teri kacang, 3 pack abon sama satu kayak begini nih, kayak abon juga tapi setengah ini disita dong. Aduh. Oh iya, gue lupa. Jadi sebelum lu turun dari pesawat, lu tuh disuruh ngisi form kayak gini. Ini formnya sih kayak ngejelasin lu tuh di Jepang mau ngapain, nama, paspor, terus pernah nggak diusir dari Jepang, kriminal nggak di sini, sama lu pernah bawa senjata lah, pokoknya pernah melakukan hal-hal buruk lah di Jepang gitu. Terus ini juga lu bawa beberapa sesuatu yang ada di list ini nggak gitu. Dan di sini tuh ada bawa meat product ya kan, gue bawa abon kan daging sapi ya, gue jujur aja di sini daripada gue bohong ntar gue di penjara lagi. Ada keterangan kalau misalkan lu bohong, informasi yang lu bawa tuh bohong gitu, lu tuh bakal dipenjara sama disuruh bayar beberapa ratus ribu yen lah gitu. Ya kan gue takut ya kayak gitu, orang gue sendiri. Kayaknya jangan bohong aja ya. Atuhi peraturan di Jepang, karena lu bukan hidup di Indonesia lagi gitu, lu hidup di Jepang. Kalau emang lu punya tujuan untuk kerja, untuk sekolah, lu harus sudah siap untuk ikut undang-undang yang ada di sini lah, intinya gitu ya. Jangan melakukan tindakan ilegal di sini. Terima kasih yang udah nonton dari perkenalan sampai ke video pertama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.